wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sarah Nur Ajijah dengan NIM 2101327. Saya dari Prodi Pendidikan Agama Islam, Fakultas Tarbiyah. Di sini saya ingin memenuhi tugas mata kuliah Media dan Teknologi Pembelajaran dengan dosen pengampu Bapak Rudi Permadi. Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai media pembelajaran dan juga teknologi pembelajaran. Nah, sebelum kita membahas lebih dalam atau lebih lanjut tentang media pembelajaran dan juga teknologi, kita harus mengetahui apa itu media. Kata media itu merupakan bentuk jama dari kata medium yang artinya perantara atau pengantar terjadinya komunikasi dari pengirim dan ke penerima. Nah, media itu merupakan segala bentuk dan saluran yang digunakan untuk menyampaikan informasi. Pada hakikatnya, proses belajar mengajar itu adalah proses komunikasi penyampaian pesan dari pengantar ke penerima. Nah, pesan ini berupa isi atau ajaran yang dituangkan ke dalam simbol-simbol komunikasi baik secara verbal, yaitu kata-kata ataupun tulisan maupun non-verbal. Nah, jadi media pembelajaran itu merupakan sarana perantara dalam proses pembelajaran. Maka, media pembelajaran secara singkat itu sebagai alat ataupun bahan ataupun keadaan yang digunakan sebagai perantara komunikasi dalam kegiatan pembelajaran. Nah, media pembelajaran sendiri itu merupakan alat yang ampuh digunakan untuk memotivasi siswa agar mempunyai gairah belajar yang tinggi dan lebih mementingkan aspek emosinya dibandingkan dengan rasionalitasnya. Jadi, media pembelajaran itu diperlukan untuk mempermudah dan membuat siswa senang saat belajar yang akan mempengaruhi hasil belajarnya itu lebih baik ataupun mencapai tujuan dari pembelajaran. Nah, setelah kita mengetahui apa itu media pembelajaran, untuk selanjutnya kita harus mengetahui apa saja jenis-jenis media pembelajaran. Nah, media pembelajaran itu dibagi menjadi 3, ada media visual, ada media audio, dan juga ada media audiovisual. Nah, untuk yang pertama, media visual. Media visual itu adalah suatu alat atau sumber belajar yang di dalamnya berisikan pesan, informasi, khususnya itu materi belajar yang disajikan secara menarik dan kreatif dan diterapkan dengan menggunakan indera penglihatan. Lalu apa saja yang termasuk ke dalam media visual itu? Yang pertama ada gambar ataupun foto. Nah, fungsi media gambar adalah mempermudah pendidik dan peserta didik itu dalam proses belajar mengajar dan juga agar tercapainya tujuan belajar, sehingga peserta didik itu mudah menyampaikan pesan ataupun informasi ataupun itu bahan pelajaran dan juga mempermudah memahami materi pelajaran yang disampaikan oleh pendidik atau guru. Yang kedua itu ada peta konsep. Nah, peran media visual seperti peta konsep ini adalah dapat mempermudah peserta didik dalam memahami materi dan menarik minat peserta didik untuk berpikir kritis dan aktif dalam belajar, dan juga pembelajaran itu tidak menjenuhkan. Nah, media seperti ini bisa diterapkan di semua jenjang pendidikan, mulai dari SD, SMP, SMA, dan perguruan tinggi juga bisa menggunakan media ini. Jadi materi itu sesuai dan dapat disajikan dengan peta konsep. Lalu yang ketiga itu ada diagram. Nah, diagram itu adalah suatu media visual yang digunakan untuk memaparkan atau menerangkan suatu data yang akan disajikan dalam bentuk gambar. Nah, sehingga pembelajaran itu tidak menjenuhkan karena peserta didik itu tidak perlu membaca teks atau materi pembelajaran dengan tulisan yang sangat banyak sehingga melelahkan peserta didik. Nah, peserta didik itu dapat memahami materi hanya dengan mengamati dan memahami isi dari gambar diagram saja. Lalu yang keempat ada grafik. Nah, grafik ini sebagai media belajar itu berfungsi untuk memperlihatkan perbandingan informasi, kualitas maupun kuantitas, dan tidak membutuhkan waktu yang lama dalam memahami materi tersebut dan sederhana sehingga mempermudah peserta didik dalam memahami materi. Lalu yang selanjutnya itu ada poster. Nah, poster itu adalah media visual yang berupa gambar yang disertai dengan tulisan, dan tulisan tersebut menekankan pada satu ide ataupun pokok sehingga dapat dimengerti oleh pembacanya
hanya dengan melihat sepintas saja, seperti buanglah sampah kepada tempatnya. Nah, selain itu, dalam penyampaian poster itu dapat menarik perhatian dan juga mampu untuk mempengaruhi dan memotivasi tingkah laku siswa ataupun peserta didik. Nah, lalu yang selanjutnya itu ada peta ataupun globe. Nah, peta ataupun globe itu berfungsi untuk menyajikan data dan lokasi. Nah, fungsi peta ataupun globe dalam media belajar itu adalah mempermudah pendidik dalam menunjukkan letak-letak suatu daerah, yaitu baik daerah provinsi ataupun bahkan kota, bahkan negara pun bisa kita mudah menyampaikan dan menunjukkan kepada peserta didik. Nah, untuk yang selanjutnya, yang kedua ada media audio. Nah, media audio itu adalah media dengar ya. Adalah jenis media pembelajaran atau sumber belajar yang berisikan pesan atau materi pembelajaran yang disajikan secara menarik dan kreatif dan diterapkan dengan menggunakan indera pendengaran saja, karena media ini hanya berupa suara. Apa saja yang termasuk ke dalam media audio itu? Yang pertama ada laboratorium bahasa. Nah, laboratorium bahasa ini merupakan media audio yang berfungsi untuk menunjang proses belajar mengajar dan penerapannya itu menggunakan indera pendengaran ya. Nah, media ini biasanya digunakan untuk menyampaikan materi pembelajaran seperti mendengarkan percakapan bahasa asing seperti bahasa Indonesia, baik itu bahasa Inggris, bahasa Arab, bahasa Prancis, dan berbagai bahasa lainnya itu bisa didengarkan ya dengan laboratorium bahasa. Nah, dengan adanya alat ini itu dapat mempermudah pendidik menyampaikan, ataupun dengan adanya laboratorium bahasa ini sehingga peserta didik itu lebih mudah dalam menyampaikan dalam kosakata bahasa, sehingga mempermudah dan pendidik juga lebih mudah menyampaikan bahasa asing, karena jika kita langsung menyampaikan bahasa asing itu dengan kita sendiri, kita itu kadang tersulit dalam kadang kurang fasih atau kurang benar dalam penyampaian bahasa asing tersebut. Nah, lalu yang selanjutnya itu ada radio. Radio itu adalah media yang dapat dipergunakan untuk memfasilitasi proses belajar mengajar dengan menggunakan indera pendengaran. Nah, fungsi radio sebagai media belajar yang dapat memberikan informasi-informasi yang dimuat di dalamnya. Lalu yang selanjutnya ada media audiovisual. Media audiovisual itu adalah jenis media pembelajaran atau sumber belajar yang berisikan pesan atau materi pembelajaran yang dibuat secara menarik dan kreatif dengan menggunakan indera pendengaran dan penglihatan. Nah, media ini berupa suara dan gambar. Nah, media audiovisual itu terbagi menjadi dua, ada audiovisual murni dan ada audiovisual tidak murni. Nah, audiovisual murni itu baik unsur suara maupun unsur gambar berasal dari satu sumber ya. Kalau audiovisual tidak murni itu unsur suara dan unsur gambarnya berasal dari sumber yang berbeda. Lalu apa saja yang termasuk ke dalam audiovisual murni? Yang pertama ada televisi. Nah, televisi itu merupakan sumber informasi bagi masyarakat. Televisi itu berperan penting untuk pendidik, dan karena pendidik itu terbantu dalam menyampaikan hal-hal yang tidak bisa dibawa ke dalam kelas. Jadi siswa itu bisa menggunakan media tersebut saat sedang di rumah. Lalu yang kedua ada video kaset. Nah, video kaset itu merupakan alat yang dapat menampilkan gambar gerak dan disertai dengan suara. Sebagian kedudukan film itu digantikan oleh video ya. Tetapi masing-masing mempunyai kelebihan. Video kaset itu memiliki fungsi untuk merekam data. Nah, data tersebut itu bisa dihapus dan ditayangkan kembali ketika dibutuhkan. Lalu yang ketiga itu ada film bersuara. Film merupakan media audiovisual yang amat besar kegunaannya dalam proses belajar mengajar, karena film itu dapat memenuhi kebutuhan siswa yang berhubungan dengan materi yang dipelajari. Untuk yang selanjutnya itu audiovisual tidak murni.
Nah, yang termasuk ke dalam audio visual tidak menurut itu hanya satu, yaitu film bingkai suara atau sound slide. Nah, sound slide itu merupakan gabungan dari slide atau gambar dengan tape audio atau suara. Nah, sound slide itu berupa seperti PowerPoint, Adobe Flash, Adobe Framer, dan Windows Movie Maker. Nah, sound slide sangat efektif untuk proses belajar mengajar dan membuat siswa itu menjadi kreatif. Nah, karena jika slide suara yang dibuat tersebut bagus, maka akan meningkatkan hasil belajar. Untuk selanjutnya itu peran media pembelajaran. Nah, dalam proses pembelajaran, media itu memiliki kontribusi dalam meningkatkan mutu dan kualitas pengajaran. Nah, kehadiran media itu tidak saja membantu pengajar dalam menyampaikan materi ajarnya, tetapi memberikan nilai tambahan pada kegiatan pembelajaran. Hal ini berlaku bagi segala jenis media, baik itu media yang canggih ataupun yang mahal, maupun media yang sederhana ataupun murah. Nah, peran media pembelajaran itu menyampaikan pesan pembelajaran itu dapat lebih berstandar atau mempermudah tercapaiannya hasil belajar. Lalu pembelajaran itu menjadi lebih menarik dan interaktif dengan menerapkan teori belajar. Nah, siswa itu termotivasi sehingga gairah dan semangat belajarnya itu semakin meningkat. Lalu waktu pelaksanaan pembelajaran juga dapat diefektifkan atau dapat diperpendek ya, dapat mengefektifkan waktu dalam proses pembelajaran. Dan juga kualitas pembelajaran juga dapat ditingkatkan. Nah, tidak hanya dari satu informasi, kita bisa memberikan beragam dan banyak informasi kepada siswa ataupun sumber belajar ya. Nah, dengan beragam media. Jadi dengan banyaknya media, kita itu bisa memberikan banyaknya informasi kepada siswa. Tidak hanya dalam satu media, kita bisa menggunakan banyaknya media dalam menyampaikan informasi kepada peserta didik. Nah, lalu apa sih posisi media pembelajaran? Nah, proses pembelajaran itu merupakan proses komunikasi dan berlangsung dalam suatu sistem. Maka media pembelajaran itu menempati posisi yang cukup penting sebagai salah satu komponen sistem pembelajaran. Tanpa media, komunikasi itu tidak akan terjadi dan proses pembelajaran sebagai proses komunikasi juga pun tidak bisa berlangsung secara optimal. Karena media pembelajaran itu adalah komponen integral dari sistem pembelajaran. Nah, untuk selanjutnya itu fungsi media pembelajaran. Nah, apa saja sih fungsi dari media pembelajaran? Dengan adanya media pembelajaran, kita itu bisa mengamati peristiwa-peristiwa yang jarang terjadi atau berbahaya untuk didekati. Misalnya, mengamati pelangi, menyaksikan gunung meletus, ataupun melihat tragedi tsunami, dan pertempuran dengan film ataupun video. Nah, dengan media ataupun alat media, kita itu bisa menyaksikan secara langsung bagaimana bentuk pelangi dari jarak dekat, lalu bagaimana proses letusan gunung berapi, bagaimana proses terjadinya tsunami, terjadinya longsor. Nah, dengan adanya media, kita sebagai pendidik itu bisa mengarahkan atau lebih mempermudah menyampaikan bagaimana proses bencana itu bisa terjadi. Nah, lalu fungsi selanjutnya itu kita itu mudah membandingkan sesuatu, misalnya dengan bantuan gambar model ataupun foto, siswa itu dapat membandingkan dua buah benda yang berbeda, baik dari sifat ukuran, warna, ataupun yang lainnya. Nah, dan juga kita itu dapat belajar sesuai dengan kemampuan, minat, dan temponya masing-masing dari peserta didik. Nah, dengan modul ataupun pengajaran, siswa itu dapat belajar sesuai dengan kemampuan, kesempatan, dan kecepatan mereka masing-masing. Untuk selanjutnya yaitu tentang teknologi pembelajaran. Nah, menurut Commission on Interaction Technology mendefinisikan bahwa teknologi pembelajaran diartikan sebagai media yang lahir sebagai akibat revolusi komunikasi yang dapat digunakan untuk keperluan pembelajaran di samping guru, buku teks, dan papan tulis. Bagian yang membentuk teknologi pembelajaran itu
adalah televisi, film, komputer, dan bagian perangkat keras maupun lunak lainnya yang sekarang bisa digunakan dalam proses pembelajaran. Nah, teknologi pembelajaran juga merupakan usaha sistematik dalam merancang, melaksanakan, dan mengevaluasi keseluruhan proses belajar mengajar untuk tujuan pembelajaran khusus, serta didasarkan pada penelitian tentang proses belajar dan komunikasi pada manusia yang menggunakan kombinasi sumber manusia dan non-manusia agar belajar itu dapat berlangsung efektif. Association for Education Communication Technology mendefinisikan teknologi pembelajaran itu adalah teori dan praktek dalam desain, pengembangan, pemanfaatan, pengelolaan, serta evaluasi tentang proses dan sumber belajar. Nah, definisi ini berupaya semakin memperkokoh teknologi pembelajaran sebagai suatu bidang garapan dan profesi yang perlu didukung oleh landasan teori dan praktek. Definisi ini juga berusaha menyempurnakan wilayah ataupun kawasan bidang kegiatan teknologi pembelajaran melalui kajian teori dan penelitian. Nah, di samping itu, definisi ini berusaha menekankan pentingnya proses dan produk. Nah, lalu apa saja sih kawasan teknologi pembelajaran? Ada 5 domain atau bidang garapan teknologi pembelajaran ataupun teknologi instruksional yang tadi saya sudah katakan, yaitu ada desain, pengembangan, pemanfaatan, pengelolaan, dan penilaian. Nah, kelima hal ini merupakan kawasan ataupun domain dari bidang teknologi pembelajaran. Teknologi pembelajaran berupaya untuk merancang, mengembangkan, dan memanfaatkan aneka sumber belajar sehingga dapat mempermudah atau memfasilitasi seseorang untuk belajar. Nah, dengan demikian, teknologi pendidikan itu diperlukan untuk dapat menjangkau peserta didik dimanapun mereka berada. Selain itu, untuk melayani sejumlah besar dari mereka yang belum memperoleh kesempatan untuk belajar, memenuhi kebutuhan belajarnya untuk dapat mengikuti perkembangan dan juga meningkatkan efektivitas dalam belajar. Nah, teknologi pendidikan secara konseptual itu dapat berperan untuk membelajarkan manusia dengan mengembangkan atau menggunakan aneka sumber belajar yang meliputi sumber daya manusia, sumber daya alam dan lingkungan, dan juga sumber daya peluang atau kesempatan, serta meningkatkan efektivitas dan efisiensi sumber daya pendidikan. Teknologi pendidikan itu mempunyai potensi untuk meningkatkan produktivitas, yaitu mempercepat tahap belajar, membantu guru untuk menggunakan waktu secara lebih baik, dan juga mengurangi beban guru dalam menyajikan informasi, sehingga guru dapat membina dan mengembangkan kegairahan belajar peserta didik. Sekian pemaparan materi yang sudah saya bahas mengenai media pembelajaran dan juga teknologi pembelajaran. Semoga bermanfaat, khususnya untuk saya, umumnya untuk yang menonton video ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.